Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Bet yang selalu menceritakan kisah-kisah mistis dan tragedi yang pernah terjadi sambil menggambarkan sebuah ilustrasi. Kali ini, Bang Bet akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan berantai yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus ini cukup fenomenal di kalangan masyarakat di tahun 1997, yang mana korban pembunuhan ini mencapai 42 orang dan semuanya adalah wanita. Konon, tujuan pelaku kala itu adalah untuk menyempurnakan ilmu hitam yang sedang dipelajarinya. Ia memiliki nama Ahmad Suraji, atau lebih dikenal dengan sebutan Dukun AS. Suraji hanyalah seorang pria tamatan SD, sesosok pria kurus dan jangkung. Dari dalam dirinya, sama sekali tak ada pancaran karisma, layaknya tokoh ataupun dukun terkenal. Ia lahir pada 10 Januari 1949. Ahmad Suraji merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Jogan dan Sartik. Ia terlahir dengan nama Sagimin. Sang ayah meninggal saat dia baru berumur 7 bulan. Di lingkungan tempat tinggalnya, ia lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Karena saat kecil, Suraji pernah tercebur ke dalam sumur, namun ia masih selamat. Kata ibunya, sejak umur 12 tahun, Suraji mulai tertarik mempelajari ilmu perdukunan secara otodidak. Dia belajar dari buku-buku peninggalan mendiang bapaknya, yang juga berprofesi sebagai dukun. Saat berumur 27 tahun, Suraji menikahi wanita asal Pekanbaru yang bernama Tumini. Usai menikah, ia berganti nama menjadi Ahmad Suraji, dengan harapan nama baru itu bisa membawa berkah dan juga kehidupan yang lebih baik untuknya di masa mendatang. Dari pernikahan itu, Suraji dikaruniai 4 orang anak laki-laki. Hingga suatu hari, Sartik ibunya dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Dengan alasan, ia ingin memiliki seorang anak wanita. Sementara Tumini hanya bisa memberikan anak laki-laki. Sartik sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan. Namun ia syok saat mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahi anaknya adalah adik kandung Tumini. Bahkan Suraji tidak hanya menikahi satu adik Tumini, namun 2 adiknya sekaligus, yakni Tuminah dan Ngatiyah. Semua orang tahu bahwa itu perbuatan tidak benar, keluh ibunya. Namun Suraji tidak peduli. Ia bahkan mengajak ketiga wanita bersaudara itu untuk tinggal satu atap. Walaupun sudah menikah, namun ibunya terus saja menentang. Suraji yang sudah tidak tahan, akhirnya mengusir ibu kandungnya dari rumahnya. Pada suatu malam saat tidur, Ahmad Suraji mengaku bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Dan di dalam mimpinya, Suraji dijanjikan akan diwarisi sebuah ilmu yang maha sakti. Katanya, ilmu ini tak terkalahkan. Sebuah kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan, sekaligus menolong dan mengobati orang. Namun, syarat yang harus dipenuhi juga tidaklah mudah. Untuk menguasai ilmu kesaktian ini secara sempurna, Suraji harus menumbalkan 72 wanita. Dan salah satu syaratnya adalah dengan menghisap air liur mereka. Mendengar itu, Suraji sempat bimbang sebenarnya. Namun apa daya, hasrat untuk memiliki ilmu yang maha sakti itu begitu menggelora. Apalagi, ilmu ini dikatakan bisa untuk menolong orang. Dan dalam batinnya, akhirnya ia menyimpulkan, tak ada salahnya mengorbankan sejumlah nyawa untuk kebaikan yang lebih besar. Entah akhirnya ia benar-benar menjadi sakti atau tidak. Oleh masyarakat, Suraji dianggap sebagai orang pintar atau dukun. Panggilan Datuk akhirnya disematkan kepadanya.
tidak sedikit orang yang mendatangi rumah Suraji untuk meminta pertolongan atau meminta saran. Baik berobat karena sakit, pasang susuk agar terlihat cantik, mengikat suami agar tidak tergoda wanita lain, atau hal-hal tahayul lainnya. Dari sinilah pembunuhan yang dilakukan oleh Suraji dimulai. Para calon korbannya akan diberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi dengan alasan agar tujuan mereka tercapai. Pada malam-malam tertentu, korbannya akan diarahkan untuk menuju ke sebuah kebun tebu di perbatasan desa itu. Di sana, para korban akan diminta untuk menanggalkan seluruh pakaian dan perhiasannya. Karena demi mencapai tujuan, mereka pun menurut saja. Dan disinilah, ketika mereka lengah, dari belakang Suraji akan mendekap leher mereka hingga mereka kehabisan nafas dan tewas. Setelah itu, barulah Suraji melakukan ritual dengan menghisap air liur para korban. Setelah itu, para korban langsung dikuburkan di kebun tebu itu juga. Dari banyaknya korban, masih ada satu orang korban yang beruntung dan berhasil melarikan diri dari kebiadaban Suraji. Sebut saja namanya Yanti. Pada suatu hari, Yanti bertemu dengan temannya yang terlihat cantik dan segar. Sang teman bercerita, ia merasa lebih percaya diri setelah mendapat bantuan dari seorang dukun sakti bernama Ahmad Suraji atau dukun AS. Yanti yang tergoda lantas mendatangi kediaman Suraji. Awalnya biasa saja, layaknya konsultasi dengan kebanyakan dukun. Yanti dibacai mantra dan disuruh meminum air putih yang sudah diludahi oleh Suraji. Untuk ritual selanjutnya, Yanti mesti bertemu Suraji lagi pada malam hari di perbatasan desa. Karena tak curiga, Yanti mengiyakan permintaan Suraji. Dalam pertemuan itu, Yanti diajak ke sebuah ladang tebu. Suasananya benar-benar sepi dan gelap. Ritual apa yang mesti dilakukan malam-malam begini tuh? Tanya Yanti. Kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik, kamu harus mengikuti ritual ini. Semua pasienku pun juga melakukannya. Jika tak percaya, tanyakan saja pada mereka, jawab Suraji. Yanti pun akhirnya pasrah dan mau saja. Sesampainya di tempat yang lebih lapang, Suraji meletakkan sebuah karung dan menghamparkan tikar kecil. Ia diminta melepas pakaiannya. Semula wanita muda ini ragu, tapi karena hasrat untuk terlihat cantik dan lancar rezekinya sangat besar, ia mematuhi perintah Suraji. Yanti melepas semua pakaiannya hingga tidak sehelai benang pun menempel di tubuhnya. Dari belakang, mantra-mantra mulai dibacakan. Kemudian, dari dalam karung, Suraji kemudian mengeluarkan sebuah sekop dan alat-alat yang biasanya digunakan untuk menggali tanah. Kemudian, ia membuat sebuah lubang galian kecil yang katanya, untuk ritual yang sempurna, Yanti mesti dikubur di lubang sampai sebatas leher. Istilahnya, Yanti diminta melakukan tapa pendem, yaitu bertapa dengan mengubur diri. Di sini sebenarnya Yanti mulai curiga. Namun Suraji kembali bisa meyakinkannya. Hingga pada suatu momen, tiba-tiba Suraji membekap kencang tubuh Yanti. Secara refleks, Yanti melawan karena mengira dia akan diperkosa. Beruntungnya, Suraji berhasil didorongnya hingga terjungkal ke dalam lubang galian itu. Begitu tubuhnya bebas, Yanti memakai pakaian sekadarnya dan melarikan diri malam itu. Yanti pun pulang dengan tubuh perih karena gesekan dengan batang-batang tebu yang juga menggunakan pakaian sekadarnya. Meski begitu, Yanti tidak menceritakan kasus ini kepada siapapun karena menganggapnya sebuah aib. Betapa beruntungnya ia, karena ia masih bisa selamat. Tidak seperti 42 orang lainnya yang memiliki nasib sial hingga harus mati di tangan pria bejat ini. Hingga akhirnya, pada tanggal 27 April 1997, Dusun Aman Damai dilanda kehebohan.
seorang pemuda menemukan sesosok mayat tanpa busana terkubur di ladang tebu. Warga pun datang berbondong-bondong untuk melihatnya. Suasana bertambah panas ketika muncul kabar seorang warga bernama Sri Kemala Dewi sudah menghilang selama 3 hari. Mereka pun takut mayat yang ditemukan adalah mayat Dewi. Namun ternyata mayat itu benar-benar adalah Dewi. Aparat kepolisian dari Mapolsek Sunggal pun bertindak cepat. Setelah diselidiki, sebelum menghilang Dewi dikabarkan sempat bertengkar dengan suaminya, yaitu Tumin. Bahkan mereka dikabarkan telah pisah ranjang. Orang tua Dewi yakin bahwa Tuminlah pelaku pembunuhan tersebut. Dan untuk keperluan penyidikan, suami Dewi pun ditahan. Namun pihak kepolisian tidak mau terburu-buru untuk menetapkan Tumin sebagai tersangka. Apalagi berdasarkan penyelidikan lanjutan, mengindikasikan bahwa Tumin tidak bersalah. Beberapa tahun sebelumnya, juga pernah ditemukan mayat wanita di ladang tebu. Namun kasus itu terpaksa dihentikan karena kekurangan bukti. Hingga pada suatu kesempatan, polisi menemukan secercah bukti baru. Seorang warga kampung yang bernama Andreas, pada hari menghilangnya Dewi, mengaku pernah mengantarkannya ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Polisi pun menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi rumah Suraji. Pria yang akrab dipanggil Datuk itu akhirnya mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri, ucap Suraji. Lagi-lagi penyelidikan terpaksa dihentikan karena tidak cukup bukti. Namun polisi juga tidak menyerah. Mereka mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat satu benang merah. Mereka semua merupakan pasien dari Suraji. Atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Hingga akhirnya, di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita. Salah satunya adalah milik Dewi. Suraji dan ketiga istrinya pun ditangkap. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji, dan ia pun mengaku membunuh Dewi. Polisi pun terus mendesak Suraji, hingga semula yang hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji kemudian mengaku telah membunuh 16 wanita. Hingga akhirnya, ia mengaku lagi menjadi 42 wanita. Hingga pada tahun 1997, masyarakat Indonesia dibuat geger. Di sebuah ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara, polisi menemukan 41 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tengkorak. Semuanya dinyatakan adalah jasad wanita dan dalam keadaan telanjang. Mereka berumur kira-kira 13 sampai 27 tahun. Para penyidik terperangah. Mereka bertanya, untuk apa membunuh wanita sebanyak itu? Di hadapan penyidik, Suraji bercerita bahwa perbuatan itu dilakoninya demi mendapatkan ilmu kesaktian. Akibat perbuatannya ini, Suraji dijatuhi hukuman mati, dan istrinya Tumini diberi hukuman seumur hidup. Hingga menjelang pelaksanaan hukuman, Suraji sempat mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan. Dia minta diberi kesempatan 1 kali untuk bertemu dan bermesraan dengan istrinya Tumini. Permintaan ini pun dikabulkan. Pada 10 Juli 2008, eksekusi hukuman mati dilakukan. Sekitar pukul 10 malam, Suraji dihadapkan di depan 12 orang regu tembak. Dor, dor, dor. 3 peluru bersarang di dadanya. 3 peluru yang menjadi akhir dari perjalanan hidup Suraji. Perjalanan seorang dukun yang divonis hukuman mati karena telah membunuh 42 wanita di ladang tebu. Sekian cerita yang bisa Bang Bet ceritakan. Semoga video-video yang Bang Bet buat bisa menambah pengetahuan atau hanya menjadi sebatas hiburan untuk teman-teman semua. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada kritik, saran, atau info yang belum Bang Bet sampaikan. Serta like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe untuk mengetahui update video Bang Bet selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.